Perasaan campur aduk dirasakan Maryam Ahmad, 54, saat pertama kali menginjakan kaki di halaman rumahnya, di Dusun Jadih Laok, Desa Jadih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ia tak mengenal dengan jelas satu persatu, siapa orang-orang yang berkumpul menyambut kedatangannya setelah dipulangkan dari Arab Saudi. Maklum, Maryam meninggalkan kampung halamannya sudah selama 30 tahun untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Satu persatu wajah orang-orang dipandanginya. Mulai dari anak-anaknya, menantunya, cucunya dan suaminya. Semuanya sudah hilang dari ingatannya. Ketujuh anak Maryam yakni Hartatik, 41, Sobirin, 40, Jazuli, Mustain, Maria Ulfa, Luluk dan Turmudzi, 35. Saya sedih, menangis saat diperkenalkan satu persatu anak-anak saya, yang saya tinggalkan sejak kecil. Sekarang sudah besar, bahkan ada yang sudah punya anak. Padahal mereka semua, saya yang melahirkan, kata Maryam saat didatangi di rumahnya pada Rabu, 4 Desember 2024. Perasaan sedih bercampur bahagia juga dirasakan Jazuli, anak ketiga Maryam. Pertama kali melihat ibunya, matanya berkaca-kaca. Jazuli ditinggal ibunya saat berusia 12 tahun. Kini Jazuli sudah memiliki 2 anak. Jazuli mengenang wajah ibunya waktu masih muda, saat pertama kali pergi ke Arab Saudi di usia 24 tahun. Jazuli saat itu masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Kini, ibunya sudah tua. Jalannya harus dipapah agar tidak jatuh. Jazuli mengaku sedikit sekali mendapatkan sentuhan kasih sayang ibunya. Suami Maryam, Syafi merasakan kebahagiaan dengan kembalinya perempuan yang ia nikahi pada usia 15 tahun itu. Syafi sendiri, sejak Maryam menjadi TKW, tak sekalipun berkomunikasi karena tidak punya alat telekomunikasi. Selain itu, dirinya merasa awam dan hanya tahu kabar istrinya dari anak-anaknya. Sebelumnya, Maryam pergi ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga bagi majikannya, Yahya Muhammad Jabar. Namun pada tahun 2009 Maryam berkonflik dengan majikannya itu yang diwarnai dengan aksi kekerasan. Maryam pun dilaporkan ke polisi dan dijatuhi vonis hukuman mati. Maryam menjelaskan, perkara ini bermula saat sang majikan muncul dalam kondisi marah lalu melakukan tindak kekerasan terhadapnya. Mendapat penganiayaan tersebut, Maryam lalu menyiram majikannya itu dengan air panas yang kemudian mengenai bahu kanan dan sebagian wajahnya. Tak terima dengan tindakan tersebut, Maryam lalu dilaporkan oleh adik Yahya, Husein Muhammad Jabar. Maryam pun langsung ditangkap dan diadili di pengadilan Jeddah. Saya tidak salah. Saya tidak membunuh majikan saya. Tapi saya divonis hukuman mati. Pengadilan Arab Saudi tidak adil kepada saya, tegas dia kemudian. Maryam akhirnya dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 15 tahun 7 bulan. Hidup puluhan tahun di Arab Saudi membuat ada banyak dialek Arab yang keluar dari mulutnya, meski dia masih lancar berbahasa Indonesia. Maryam seharusnya bisa bebas lebih awal pada tahun 2022, jika dia mampu membayar denda sebesar 1,6 miliar rupiah. Namun karena dia tidak memiliki dana, dia terpaksa menunggu. Baru pada 30 November 2024 kemarin, seorang warga Arab Saudi membayar denda tersebut, yang kemudian membuat Maryam akhirnya bisa kembali ke rumah. Saya tidak tahu siapa yang ikhlas membayar denda yang diminta pemerintah itu. Saya berterima kasih, semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat, ungkap dia lirih. Kebebasan ini, bagi Maryam, terasa seperti rangkaian keajaiban. Padahal, selama masa penahanannya, harapan untuk hidup sempat padam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.